Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Air Rahman dari channel Farhan Air. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur pH atau tingkat keasaman dari tanah maupun air. Jadi alat ini merupakan pH meter digital dari merek X-Stage. Dan saya akan mereview apa aja yang kita dapatkan dari alat pH meter ini dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja saya akan membuka apa aja perlengkapan yang akan kita dapatkan dari pH meter digital ini. Oke, yang pertama di sini kita mendapatkan tali ya. Kayaknya ini untuk gantungan dari alat pH meternya. Oke, yang kedua di sini ada gelas ukur ya, teman-teman. Ini kayaknya digunakan untuk menampung zat yang ingin kita ukur tingkat pH atau tingkat keasamannya. Kemudian yang ketiga adalah barang utamanya, yaitu pH meter digital. Di bagian depannya ada panel-panelnya dan juga ada monitornya. Kemudian untuk di bagian belakangnya polos saja ada tulisan Made in China, jadi menunjukkan kalau alat ini dibuat dari negara. Jadi udah pasti kualitasnya. Oke, yang terakhir kita mendapatkan buku manual untuk penggunaan dari pH meter digitalnya. Tapi karena gua sudah bisa menggunakan pH meter digitalnya secara mandiri ya, jadi kita tidak memerlukan buku manualnya lagi. Jadi langsung aja gua akan simpan bukunya. Oke, gua akan membersihkan terlebih dahulu mejanya supaya mudah untuk menggunakan alat pH meternya. Oke, perlengkapan lainnya udah gua simpan, jadi kita akan mempraktikkan cara menggunakan dari pH meter digital ini. Yang pertama, gua akan menjelaskan dulu apa aja fungsi dari panel-panel yang ada di pH meter digital ini. Yang pertama ada tombol on dan off, kemudian yang kedua ada tombol recall untuk kalibrasi, dan yang terakhir ada tombol hold untuk menyimpan hasil pengukuran. Dan di bagian atasnya adalah monitor untuk melihat hasil dari pengukuran pH meternya. Oke, saya akan mencoba menghidupkan pH meternya. Di sini kita bisa melihat kalau pH meternya udah terbaca ya. Dan ukurannya adalah 7,49. Dan ini belum dikalibrasi. Yang kalau kita kalibrasi harusnya berukuran 7,0 atau netral, tidak basah dan juga tidak asam. Kemudian di bagian bawahnya adalah pH modul yang digunakan untuk mengukur bagian dari pH-nya. Bagian ini akan disentuhkan kepada zat yang akan kita ukur pH-nya. Oke, berikutnya saya akan mencoba mengkalibrasi pH meter digital ini dengan menggunakan air. Air yang akan saya gunakan untuk mengkalibrasi pH meter ini adalah air mineral atau air yang tidak terkontaminasi apapun. Jadi tujuan dari penggunaan air mineral yang netral alias tidak terkontaminasi apapun, supaya pengkalibrasian dari pH meter digitalnya terjadi dengan sempurna. Sehingga ketika kita ingin mengukur tingkat keasaman dari sebuah zat itu tidak terjadi kesalahan. Oke, langsung aja saya akan mencoba mempraktikkan cara menetralkan atau mengkalibrasi pH meternya dengan menggunakan air. Di sini bisa terlihat ukurannya masih 7,49 dan saya akan mencelupkannya ke dalam air. Setelah modulnya terendam ke dalam air, kita akan memencet tombol cal atau tombol recall alias tombol kalibrasi untuk mengkalibrasi dari pH meter digitalnya. Nah, setelah menekan tombol recall atau tombol kalibrasi, kita bisa mengeluarkan pH meternya dari air dan kita akan melihat hasil pengukurannya. Oke, bisa kalian lihat di sini hasil pengukurannya adalah 7,0. Kemudian pembacanya itu kembali lagi ke awal, yang menunjukkan kalau kalibrasinya gagal. Oke, gue akan coba lagi untuk mengkalibrasi dari pH meter digitalnya. Harusnya cara tadi benar, tapi entah kenapa pH meternya kayak berubah lagi gitu ke awal. Oke, gue akan coba lagi untuk mengkalibrasi pH meternya. Dan metodenya sama aja, kita akan mencelupkan bagian pH modulnya ke dalam air dan menekan tombol kalibrasinya. Dan saya juga akan mencoba untuk mengkalibrasinya tanpa menggunakan air mineral. Oke, kita akan mencoba mengulangi tahap yang sama, yaitu dengan menggunakan air sebagai media kalibrasi dari pH meter digitalnya. Nah, kalian bisa melihat di sini ukurannya masih 7,0 yang artinya netral. Bentar. Bukannya tadi nggak mau netral ya? Kok bisa gitu? Oke, harusnya tadi tuh nggak netral ya. Nah, sekarang ini balik lagi jadi 6,35 atau 6,4. Yang menunjukkan kalau pengukurannya asam gitu. Nah, gua akan coba untuk kalibrasi tanpa menggunakan air dan nggak bisa. Hasilnya tetap 6,0 dan bahkan turun lagi. Harusnya cara yang gue gunakan tadi benar ya, dengan menggunakan air mineral terus menekan tombol kalibrasi. Tapi kenapa pengukurannya berubah? Kayaknya gue ada salah cara deh. Gue akan coba sekali lagi bagaimana cara mengkalibrasi dari pH digital ini. 5 minutes later. Oke,
Oke, kita berhasil mengkalibrasi dari pH meter digitalnya setelah beberapa ratus kali percobaan. Jadi memang tadi ada beberapa kesalahan yang terjadi. Salah satunya gue tadi menggunakan air yang tidak benar-benar netral, alias tidak benar-benar bebas dari kontaminasi. Sehingga tadi sempat terbaca sedikit kalau airnya yang digunakan itu memiliki kadar asam yang tinggi. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman cara mengkalibrasi dari alat pH meter digital ini. Dan sekarang kita bisa menggunakannya untuk mengukur zat yang ingin kita ukur pH atau tingkat keasamannya. Oke, gue rasa segitu aja review dan juga tutorial yang dapat gue berikan. Semoga bermanfaat dan gue minta maaf jika ada beberapa kesalahan tutorial yang gue berikan. Serta apabila ada kesalahan penyampaian yang gue berikan, bisa kalian revisi di kolom komentar. Agar saya juga bisa belajar dari kesalahan saya sendiri, oke? Baiklah, kita sudah sampai di akhir video. Dan apabila kalian memiliki kritik dan saran, kalian bisa menyampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kira-kira tingkat keasaman air di WC gua berapa ya?